Awal bulan Juli 2017 adalah awal kisah percintaan gue. Tahu nggak Nis? Maaf ya, gue panggil Nis karena itu adalah panggilan sayang untuk kamu. Dari awal pertama masuk kuliah, gue itu memang selain nuntut ilmu juga ingin nuntut pacar. Iya memang benar, gue udah sibuk pas PBAK caper sana sini cari perhatian. Maklum lah kan, anak-anak yang baru masuk kuliah dari kampung tahu-tahu ke kota, lihat cewek kan banyak yang cantik-cantik. Tapi kayaknya Tuhan ingin mempertemukan aku sama kamu, karena satu orang pun gak ada yang berhasil gua gebet. Gua gak tahu ya, apa karena muka yang pas-pasan atau memang ada skenario yang indah yang telah Tuhan buat untuk aku. Dan yang lucunya, gue ingat banget pertama kali gue masuk kelas dan kamu bilang saya mirip Kabayan. Pakai peci, kemudian pakai alma mater. Norak banget sih kalau diingat-ingat. Tapi pada saat itu dalam pikiran gue itu adalah gaya yang paling keren tahu. Dan lebih lucunya lah, sekaligus bikin rada-rada sakit hati juga sih, pas gue perkenalan diri dan kamu kayak nggak terima gitu kalau nama gue adalah Leongsin. Mungkin di pikiran kamu nama seindah ini orangnya juga kayak orang Cina gitu kan. Namun yang lebih nyesek lagi ketika kamu dengan pedenya menggunakan logat daerah kamu dan bilang Iko yo yang namanya Liangsin, cake ionian bla 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 bla. Gua pada saat itu juga ilfil lihat kamu. Siapa sih ini orang? Mana gendut, pakai maskara, muka pucat, tapi dalam hati karena gua nggak setega kamu. Gak kamu, kalau kamu kan orangnya belak-belakan, langsung ngomong depan muka. Mana pertama kali kenal kamu udah berani ngomong itu ke orang yang belum kamu kenal. Tapi setelah kejadian itu gue lihat juga bagus juga nih orang. Gue bilang kan kayak gitu, bodinya oke lah. Akhirnya gue beraniin minta WA-nya kamu, dan dari sanalah kita saling kenal mengenal. Gue ingat banget dulu kamu pertama kali ngajakin aku video call, padahal HP gue itu nggak punya kamera depan. Itu malu banget tau. Kamu kalau nggak salah, gue sempat kenalin kamu sama teman gue kalau nggak salah ya. Tapi nggak cocok kayaknya. Apa karena nggak cocok atau nggak dilanjutin, gue juga nggak tahu sih. Tapi intinya dari sana gue itu sering main ke kosan kamu. Hitung-hitung juga dikasih makan gratis kan, kamu orangnya royal banget, mana pintar masak lagi. Jadi bukan hanya aku, melainkan teman-teman yang lain itu juga sering main ke kosan kamu karena begitu sampai kosan makanan pun datang. Mungkin sekitar 1 bulan kita sahabatan. Pulang dari kampus, nggak tahu di pikiran gue apa yang terfikirkan, sampai gue itu ngajak kamu jalan ke pantai karena udah lama banget gue itu nggak main ke pantai, apalagi sama cewek kan. Dan mulai saat itu gue itu lebih sering memperhatiin kamu. Mulai dari cara berpakaian kamu gue perhatiin, sampai jalan kamu, pokoknya background kamu, latar belakang kamu aku pun kepoin karena udah tumbuh benih-benih cinta. Iya, benih-benih cinta. Bahkan
kita juga sering samaan, kadang-kadang diisengin sama teman-teman sekelas kita. Dari warna baju itu enggak janjian, tapi ketika sampai di kelas sama, kemudian kelompok dapatnya bareng, terus project juga bareng. Dari situ kita sering bareng-bareng. Di sini momen yang gue sangat suka sekali, karena ketika kita pulang dari kerja, kita kan sempat kerja bareng, survei bareng pada saat itu. Kebetulan kita juga satu motor, karena kamu belum ada motor pada saat itu. Pakai motor yang asalnya kemana-mana. Kita mampir dulu di pantai. Terus ketika di pantai, gua kenalin kamu sama keluarga gua melalui telepon pada saat itu. Dan setelah kita panjang lebar ngomong, dan kita juga sering sesuai hobi kita ya, karena kita sering selfie, jadi kita sudah selfie, sudah foto-foto, dan semuanya beres. Lalu kita pulang sekitar habis maghrib, kita berangkat dari pantai. Dan ketika sampai di jalan panorama, gue itu beraniin ngomong untuk kalau aku suka sama kamu. Namun sayangnya kamu belum bisa jawab pada saat itu, karena kamu bilang kalau kamu itu butuh waktu. Setelah kita sudah sampai ke kosan masing-masing dan saya ajak kamu untuk ke festival Tabut. Kebetulan malam itu adalah malam puncak festival Tabut tahun 2017. Setelah sampai di festival Tabut, dan tepatnya itu di Benteng Marlboro, dan saya kembali tanya sama kamu. Dan senangnya saya mendengar bahwa kamu menerima cinta dari gua itu sangat senang sekali pada saat itu. Dari sana kita sering jalan bareng, makan bareng, susah bareng. Dan setiap bulan anniversary saya itu sering membuat kejutan-kejutan kecil sih. Tapi ingat-ingat itu adalah momen-momen yang tidak akan pernah gua lupakan, karena hanya ke kamu momen-momen itu yang saya lakukan. Kamu ingat gak hadiah pertama yang aku kasih ke kamu? Iya, boneka. Itu hasil tabungan gue selama beberapa minggu. Terus gue tabung dan terus gue kasih sama lo. Dari sana kita pokoknya sering jalan bareng. Sampai-sampai teman di kelas pun kalau kita lagi buat kelompok itu tidak ada yang berani memisahkan kita. Tempat duduk juga bareng. Dan sampai-sampai dosen juga agak-agak nggak suka melihat kita. Tapi memang itu kenyataan kita kan. Kita sering bareng-bareng. Dan setelah beberapa tahun kita menjalin hubungan, sampai tibanya kita masa fase renggang, kemudian putus, saling cuek, dan kembali lagi ke cinta yang semula. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu.
Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubun-ubun, cinta mengusik resah, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa ku melangkah. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu. Maha cinta sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa ku menantang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih.